Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja, dan nggak nonton sendirian ya guys. Karena seperti yang kalian lihat, dan ini malam Jumat, jadi aku akan bahas horor lagi. Kali ini aku mau membahas satu permainan yang katanya bisa menjadi media untuk berkomunikasi dengan dunia lain, dengan makhluk halus. Nah, kira-kira bener nggak sih guys? Terus gimana ya cara permainan yang aku yakin banyak juga dari kalian yang tahu, tapi ada beberapa hal pasti nih yang kalian belum tahu. Aku pun sama ya, pas research cari tentang ini aku baru tahu dan oh ternyata begitu. Nah, penasaran guys? Langsung aja yuk kita bahas. Jelangkung, aduh, permainan ini bener-bener menyeramkan banget ya teman-teman. Dan dulu pada saat aku masih kecil ini permainan booming banget guys. Teman-teman aku tuh rata-rata ya udah pada kayak ayo coba yuk gitu. Cuma ya memang nggak ada yang sampai beneran ngelakuin dengan ritual yang tepat gitu kan. Harus ada ritual yang tepat dulu baru bisa melakukan permainan ini ya guys. Oke. Nah, jadi jelangkung itu udah dipercaya ada sejak zaman dulu banget. Awalnya itu dari budaya Tionghoa, yaitu Cai Lan Gong yang berarti kakek keranjang. Cai Lan Gong di Indonesia jadi kayak Jai Langkung, itu kan mirip ya teman-teman. Jadi mungkin kita semakin lama mengenalnya dan menyebutnya itu sebagai jelangkung. Cai Lan Gong atau jelangkung memang adalah salah satu permainan rakyat di Tionghoa sana, dan memang dipercaya kalau permainan ini bisa menjadi penghubung alias media untuk bisa berkomunikasi dengan dunia lain. Jelangkung itu adalah satu permainan pemanggil arwah dewa moyang dan poyang yang sudah beda alam dengan manusia seperti kita. Warga Tionghoa meminta bantuan kepada dua dewa tersebut untuk melindungi anak-anak, karena memang dewa poyang dan moyang itu dikenal sebagai dewa pelindung anak-anak teman-teman. Dan ritual ini dulunya dilakukan setiap festival rembulan. Dalam ritual tersebut dewa poyang dan moyang dipanggil untuk masuk ke dalam boneka keranjang, yang boneka keranjangnya itu di bagian tangannya, salah satu tangannya itu dikasih alat tulis, pensil, dan juga ada kertasnya. Boneka tersebut juga dikalungi kunci. Sambil menyalakan dupa, dimulailah ritualnya. Nanti boneka keranjang itu semakin berat dan akhirnya bisa bergerak sendiri. Tapi kalau permainan ini nggak diakhiri sebagaimana mestinya, ini bisa berakibat buruk ya teman-teman, karena bisa aja salah satu orang yang ada di sana itu kesurupan. Kecuali ada salah satu yang mau mengantar arwah dewa moyang dan poyang tersebut kembali ke dunianya. Nah teman-teman, sampai di sini permainan ini memang bisa dibilang sangat-sangat berbahaya ya. Jangan coba-coba lakuin ini kalau kalian nggak mau mendapatkan akibatnya gitu loh. Jadi mendingan ya cukup tahu aja lah ya guys, nggak usah dilakuin lah, nggak usah dicoba-coba. Tapi ada juga nih boneka magis yang berasal dari budaya Jawa. Ini mirip juga dengan jelangkung, yaitu boneka Nini Towong atau Nini Towo, atau mungkin kalian lebih familiar dengan boneka gayung guys. Jadi kenapa disebut boneka gayung? Karena memang boneka ini bagian kepalanya itu terbuat dari batok kelapa yang sama orang dulu itu dipakai sebagai gayung ya teman-teman. Muka boneka tersebut dibedaki menggunakan kapur dan juga dirias menggunakan jelaga atau arang halus gitu ya teman-teman. Sedangkan rambut boneka ini terbuat dari tanaman dan bebungaan. Waduh. Kalian bisa bayangin ya guys, kayaknya ini bener-bener boneka yang serem banget ya penampakannya. Dan memang ini bukan boneka sembarangan ya teman-teman. Dipercaya boneka ini bisa menjadi media untuk berkomunikasi dengan makhluk yang ada di alam lain. Boneka ini bisa bergerak sendiri dan pastinya sangat menyeramkan. Sebenarnya Nini Towong itu cuma hiburan tradisional masyarakat Jawa di sana, tepatnya di daerah Pundong, Bantul. Mungkin ada dari kalian yang berasal dari Bantul. Permainan ini jadi
fenomenal karena dulunya tuh permainan anak-anak, tapi sebenarnya mengandung nilai mistis. Pada zaman dulu, Nini Tawong ini dimainkan pada saat bongso ketiga atau musim kemarau di bawah bulan purnama. Tapi zaman sekarang, Nini Tawong itu dimainkan pada acara-acara tertentu aja dan biasanya malam minggu. Bentuk bonekanya juga sudah berbeda, sudah dimodifikasi, gabungan antara topeng dan siwur atau gayung. Permainan ini diiringi oleh gejuk lesung atau alat penumbuk padi, teman-teman, gamelan, dan diiringi musik tembang Jawa yang pastinya bikin suasananya tuh jadi lebih dapet ya. Nini Tawong punya daya tarik tersendiri teman-teman karena dia bisa mengikuti ritme dan menyesuaikan lagu yang dibawakan oleh para pemainnya. Permainan ini tujuannya mengajak para penghuni alam lain untuk bisa bergembira bareng-bareng dengan manusia seperti kita. Karena dalam budaya Jawa itu nggak ada yang namanya membeda-bedakan makhluk ciptaan Tuhan, menyakiti atau mengganggu sesama ciptaan Tuhan penghuni alam semesta ini, guys. Intinya saling menghargai supaya kita dengan makhluk-makhluk lainnya itu bisa hidup berdampingan. Nah, jadi sebenarnya zaman dulu permainan seperti ini maksudnya untuk menghargai makhluk di alam lain itu, untuk meminta bantuan mereka melindungi anak-anak kayak gitu ya. Sebenarnya niatnya baik ya, untuk berdamai lah gitu teman-teman. Tapi semakin lama di zaman modern seperti sekarang banyak juga yang kayak menyalahgunakan permainan-permainan macam ini gitu, berkomunikasi dengan alam lain dengan niat-niat yang nggak baik, dengan niat yang cuma untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Orang-orang kebanyakan bermain jelangkung yang memang untuk mengadakan sesi tanya jawab dengan makhluk di alam lain gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang pengen ditahu, biasanya ya bertanya tentang arwah tersebut, kayak kamu kok bisa meninggal kenapa gitu, atau kamu berasal dari mana lah segala macam. Nah, menurut aku ya boleh aja sih, tapi takut ya, kayak takut dikira mengganggu gitu. Kalau misalkan makhluk itu mau dipanggil untuk ditanya kayak gitu, tapi kalau misalkan dia ngerasa terganggu, ya bahaya buat kita juga sih. Nah, menurut info yang aku dapat ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk bermain jelangkung ini ya teman-teman. Cuma ini aku kasih info aja loh, jangan diikutin, jangan dicoba ya. Ini benar-benar kayak cukup tau aja lah guys. Pertama, siapin alat-alat yang dibutuhkan. Yang paling utama pastinya bonekanya, boneka jelangkungnya. Dan kalian pasti udah tahu ya bentuknya itu kayak apa. Kalian juga butuh tanah kuburan sebagai media dan 7 macam jajanan pasar seperti kue-kue atau gorengan. Ditambah kembang 7 rupa, kopi yang manis dan pahit, teh yang manis dan pahit, juga air putih. Berapa gelas butuhnya? Sesuai jumlah pemain yang ikut bermain saat itu. Dan juga alat tulis yang akan ditaruh di tangan bonekanya itu, dan pastinya kertas untuk menulis jawaban yang misalkan nanti ditanyakan. Dan yang jelas permainan ini harus dilakukan malam hari di tempat yang sunyi, yang sepi, yang kira-kira gampang didatangi oleh roh halus seperti kuburan pastinya. Gedung tua yang kosong, rumah yang kosong, kebun mungkin, dan ya yang semacam itulah guys. Dan yang terakhir adalah mantra pemanggil arwahnya. Wah, kalau untuk ini aku nggak bisa sebutin ya teman-teman, no, nggak bisa, jadi aku tampilin di layar aja. Dan kalian juga bacanya jangan lantang-lantang ya, cukup dalam hati aja teman-teman. Nah, pasti kalian juga udah pada tau lah mantranya tuh kayak gini. Sebenarnya ada dalam bahasa Indonesia, ada juga yang dalam bahasa Jawa, ada yang dalam bahasa Sunda. Walaupun memang aku ucapin pun mantranya, tapi aku nggak siapin syarat-syarat yang lain, pasti nggak segampang itu juga ya untuk memanggil, cuma untuk jaga-jaga aja, jadi aku nggak usah sebutin ya guys. Nah, setelah arwah yang kalian panggil berhasil masuk ke dalam boneka tersebut, ya kalian bisa melakukan sesi tanya jawab, bertanya apa yang pengen kalian tahu, tapi jangan lupa untuk menyudahi permainan ini dengan benar teman-teman ya. Persilahkan roh itu pergi, jangan main tinggal aja, jangan main kabur aja, karena bakalan berakibat fatal buat kalian. Orang yang bermain jelangkung dan meninggalkan permainan itu begitu aja, itu dianggap nggak sopan, dan kalau misalkan arwahnya itu nggak suka ya, kalian bisa bermasalah gitu sama makhluk dari alam lain tersebut. Karena kalau kalian punya nyali untuk memanggil mereka, ya kalian juga harus bertanggung jawab pulangin mereka.
Jadi kalau misalkan emang kayaknya itu sulit untuk dilakukan, ya mendingan gak usah mulai permainan ini kan teman-teman. Ada beberapa akibat kalau misalkan orang bermain ini terus nggak berpamitan sebagaimana mestinya. Yang pertama pastinya kesurupan. Nggak menutup kemungkinan ini bakal terjadi ya teman-teman. Apalagi kalau pemainnya itu lagi dalam kondisi lemah, entah jasmani ataupun rohaninya, sampai ya gampang dimasuki oleh roh yang udah dipanggil dengan mantra tadi. Dan kesurupannya pun macam-macam, mulai dari yang biasa aja seperti ketawa-ketawa sendiri, marah-marah, sampai mungkin yang parah kayak melakukan hal-hal yang di luar nalar, teriak-teriak sambil nyakitin diri sendiri atau nyakitin orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahaya banget ya. Yang kedua, pemain tersebut bisa jadi diteror oleh makhluk halus tersebut. Dikasih penampakan-penampakan makhluk halus yang menyeramkan, bahkan juga dikasih dengar suara yang aneh-aneh seperti ya suara ketawanya, menangis. Dan kalau misalkan ini terjadi lumayan lama, pastinya orang yang diganggu itu lama-lama akan punya gangguan ya di psikologisnya gitu. Banyak juga yang berakibat fatal sampai kayak depresi, bahkan bisa mengalami gangguan jiwa juga guys. Yang ketiga ini lebih serem ya kayaknya teman-teman. Jadi pemain tersebut bisa masuk ke dalam dunia gaib. Untuk orang-orang yang sudah memutuskan melakukan permainan ini harus terima konsekuensinya. Kalau arwah yang dipanggil tersebut nggak suka, dia bisa aja bikin si pemain ini jadi linglung, suka berhalusinasi, dan akhirnya masuk ke dalam dimensi dunia mereka. Dan yang terakhir ini pastinya yang paling fatal, bisa merenggut nyawa pemainnya juga. Amit-amit ya, amit-amit banget ya, nauzubillah min zalik teman-teman. Tapi ini bisa aja terjadi loh. Jadi kalau misalkan makhluk yang dipanggil tersebut meminta tumbal, gak menutup kemungkinan kalau akan ada nyawa yang melayang. Apalagi kalau permainan ini gak didampingi sama orang yang ahli dengan aktivitas dunia gaib semacam ini ya teman-teman. Kalau dilihat dari resikonya yang serem-serem banget ya tadi ya, memang permainan ini gak bisa dianggap remeh ataupun gampang. Gak worth it banget sih untuk dimainin ya, karena memang pada saat pemain memutuskan untuk mencampuri, untuk memasuki dunia makhluk halus tersebut, apalagi memanggil dia gitu ya seenak-enaknya begitu, ya harus ikutin aturan di dunianya. Dan sebenarnya aku ada pengalaman juga sih tentang ini teman-teman. Jadi waktu aku SMA ada salah satu teman aku yang skeptis banget, alias susah ya, kayak nggak percaya sama sekali dengan dunia gaib begini, tentang makhluk halus lah segala macam, tentang dunia lain inilah. Pokoknya dia benar-benar nggak percaya banget deh. Kesel banget tuh dia kalau misalkan ada anak-anak lain yang ngomong-ngomongin tentang ini gitu. Jadi dia kayak, apa sih itu mah nggak benar, itu mah bohong banget kayak gitu lah. Bener-bener skeptis banget deh. Kita sebut aja namanya Dina ya. Ini bukan nama aslinya, ini kita sebut aja dia sebagai itu, Dina. Jadi Dina ini seperti yang aku bilang, dia nggak percaya dengan segala macam hal yang berbau mistis. Dan pada saat SMA itu dia udah kayak kesel banget karena teman-teman yang lain ngomongin tentang hal ini terus. Jadi dia seperti ingin membuktikan kalau hal begini tuh nggak benar. Nah apalagi pada saat itu memang lagi booming banget tentang permainan jelangkung ini guys. Nah teman aku yang kita sebut Dina ini, dia itu kayak pengen membuktikan kalau permainan jelangkung itu nggak beneran gitu. Akhirnya Dina ini kayak ngajakin anak-anak yang lain, udah ya coba aja, kita coba permainannya. Kalian juga pasti bakalan tahu kalau ini cuma bohongan doang. Aku bakal bisa ngebuktiin juga sama kalian gitu kan. Nah akhirnya ada tuh beberapa teman-teman aku yang mau ikutan sama dia, sekitar 5 atau 6 orangan gitu deh. Nah cerita yang aku bakal kasih tahu kalian selanjutnya ini aku dapat dari Dinanya sendiri sama salah satu teman aku yang ikutan juga. Kalau aku jujur aku nggak ikutan karena aku takut ya. Dulu aku takut juga sih sama hal kayak gini, jadi aku nggak ikutan. Akhirnya mereka datanglah ke sebuah gedung kosong yang dulunya aku nggak tahu pasti ya itu kayak bekas panti jompo atau asrama gitu teman-teman. Padahal di depan bangunan itu udah tulisin sih dilarang masuk. Cuma karena ya temen aku tuh penasaran dan pengen banget ngebuktiin mungkin ya, akhirnya masuk laksana. Nah Dina ini pun udah nyiapin boneka jelangkungnya itu teman-teman. Jadi mereka ngelakuinnya tuh malam Sabtu. Niatnya sih pengen malam Jumat katanya biar lebih manjur, karena malam Jumat gitu loh kan lebih kayak serem ya. Cuma karena hari Jumatnya masih harus sekolah, jadi digeser aja deh ke
ke malam Sabtu akhirnya. Dan gilanya emang pada mau aja gitu loh teman-teman. Cuma ya namanya anak remaja kan, mungkin niatnya pengen seru-seruan aja sih. Setelah masuk ke dalam gedung kosong itu, mereka cari satu ruangan yang kelihatannya paling serem dan akhirnya masuk ke sana, membuat lingkaran dan boneka jelangkungnya itu ditaruh tepat di tengah-tengah mereka. 3 kali baca mantra dan gak terjadi apa-apa guys. Akhirnya ya mereka nunggu dulu, mungkin harus nunggu dulu, tunggu beberapa waktu, tetap aja gak terjadi apapun, bonekanya itu gak bergerak sama sekali katanya. Tapi ruangan itu mereka ngerasa lebih dingin, jadi jauh lebih dingin, padahal ruangannya itu tertutup, gak ada sama sekali kayak buat celah masuk angin gitu, pintunya pun ditutup, jadi harusnya gak ada angin yang masuk, tapi kok bisa sampai dingin banget. Setelah 30 menit terus gak terjadi apa-apa, akhirnya Dina ini ngajakin anak-anak yang lain pulang. Dia langsung happy banget karena tuh kan bener kan yang aku bilang kan gak ada apa-apa, ini mah cuma bohongan, kalian aja yang terlalu parno. Nah pas pulang itu Dina ini kan boncengan naik motor sama salah satu temen aku juga, karena mereka tuh rumahnya satu arah guys. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan Dina bilang dia ngerasa ada yang mencengkram paha sebelah kanannya, dan dia juga ngerasa kayak ada yang ngikutin gitu. Tapi ya gak terjadi apa-apa lagi. Sampai di depan rumahnya, dia turun dari motor masuk ke dalam. Dan yang bikin aku kayak kaget, geleng kepala banget, kalian tau gak sih bonekanya itu, boneka jelangkungnya itu pas perjalanan pulang dibuang aja kayak gitu di pinggir jalan guys. Jadi ya udah gitu menurut teman aku yang boncengin si Dinanya ini sambil buang bonekanya, dia sambil ngomong, apaan nih, nggak ada apa-apa juga, nggak kebuktikan, bohongan doang gitu, kayak nantangin ya gitu ya. Nah beberapa hari kemudian teman aku yang kita sebut Dina itu, dia ini mengalami hal aneh teman-teman. Badannya menggigil, kayak panas dingin gitu, dan suka berhalusinasi, kadang-kadang bertingkah nggak jelas. Mau dibilang kesurupan ya bisa jadi sih, atau dia kayak ya digangguin aja sama makhluk yang nempelin dia gitulah guys. Orang tuanya pun makin penasaran, ini kenapa ya kok anak jadi begini, kok jadi aneh tingkahnya. Nggak lama temen aku itu ngamuk-ngamuk sambil bilang, jangan sombong, jangan angkuh, kita memang ada di sini, kamu yang memanggil saya sembarangan dan membuang saya sembarangan juga. Langsung ketakutan juga sih orang tuanya saat itu, teman-teman langsung panik, mereka kasihan ya. Akhirnya orang tuanya memanggil Ustadz untuk memeriksa keadaan teman aku yang Dina ini. Terus akhirnya Ustadz itu memeriksa dan benar aja ya, dia itu ditempelin alias kesurupan dengan makhluk halus yang dia panggil waktu dia bermain jelangkung itu. Dan makhluk itu mau nempel di badan dia aja katanya, karena ya memang dia itu udah dianggap nggak sopan gitu loh. Untungnya teman aku itu bisa pulih kembali lagi seperti semula teman-teman. Tapi semenjak kejadian itu dia bilang ya dia semakin terbuka pikirannya dengan hal-hal seperti ini, dan udah nggak berani kayak nantangin begini lagi. Karena memang ya kita sebagai manusia pastinya di semesta ini tuh ya ada lah makhluk-makhluk lainnya gitu yang kita nggak bisa lihat mungkin. Tapi bukan berarti nggak ada kan teman-teman. Jadi ya ada baiknya nggak usah mengganggu, kita saling menghargai aja gitu. Dan aku juga kayak pernah denger ya dulu tentang berita ada yang kesurupan massal di satu sekolah gara-gara siswa-siswinya itu banyak yang iseng-iseng berani untuk main jelangkung itu guys. Aduh teman-teman parah ya, gila sih, serem banget ini permainan apa ya ini. Enggak, maksudnya memang disalahgunakan aja. Dulunya kan permainan ini memang untuk hidup berdampingan, untuk berdamai gitu ya dengan makhluk-makhluk lain yang ada di dunia ini gitu. Cuma kalau niatnya jadi nggak baik ya pasti resikonya juga besar gitu ya teman-teman. Dan pasti ini dilakukan sama orang-orang yang harusnya udah ada pengalaman, yang udah ahli lah gitu mungkin ya. Kalau kalian sendiri pernah nggak sih nyoba permainan ini guys? Dan ada ininya nggak sih? Ada apa sih? Ada yang kalian rasakan nggak sih? Atau mungkin kalian pernah denger cerita-cerita tentang ini gitu? Kalau ada jangan lupa ceritain di komen ya teman-teman ya. Lumayan kan untuk pengetahuan kita aja, nambah ilmu juga kan tentang hal-hal yang kayak gini. Jadi mungkin kedepannya kita nggak sembarangan gitu. Kisah malam Jumat kita berakhir di sini teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa nonton, jangan lupa like juga, subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Dan makasih banyak untuk kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Untuk kalian yang mau request atau kalian yang punya
cerita, boleh banget ya kirim DM ke Instagram aku Hanifastori92. Jadi mungkin aku ada ide selanjutnya mau membahas tentang apa gitu, dan aku bisa ceritain juga pengalaman kalian. Untuk kalian yang kayak, tapi aku nggak mau disebutin ya namanya gitu, harus disembunyiin aja, ya nggak apa-apa, nanti aku bakal sembunyiin juga. Tapi kalau kalian ada cerita, boleh banget ya kirimin ke Instagram aku, kirim DM aja ke situ. Oke guys, aku tunggu ya teman-teman. Makasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.